Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan juga buat teman-teman semua. Di sini ada Ibu Mariana, Bapak dan Pak Arom juga. Selamat malam. Dan terima kasih atas waktunya ya untuk bisa berdiskusi sama kita. Pada saat ini kita akan membuka dengan satu prinsip mendasar dalam Islam, yaitu ketetapan dan perintah Tuhan tidak berubah sepanjang sejarah kenabian. Jadi dalam Islam, Tuhan itu tidak mengalami evolusi. Maksudnya, baik dalam kehendak, tidak berubah sifat, dan tidak mengkoreksi ketetapannya sendiri. Jadi Allah tuh menegaskan dengan jelas, kita lihat nanti di surah Yunus ayat 64. Di situ dikatakan, bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat atau janji Allah, yang demikian itu adalah kemenangan yang sah. Jadi, sejak awal penciptaan manusia, perintah Allah kepada manusia itu selalu sama. Mengenalnya, menyembahnya, dan taat kepada hukumnya. Maka kita bisa lihat di surah An-Nahl. Di surah An-Nahl ayat 36. Di situ dikatakan bahwa sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang ditetapkan dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan para utusan atau rasul-rasul tersebut. Dan oleh karena ini, ayat ini menegaskan bahwa inti risalah seluruh nabi adalah satu, bukan beragam. Jadi perbedaan itu hanya pada aspek syariat teknis, bukan pada akidah dan konsep ketuhanan. Kurang lebih dari saya itu ditambahkan. Ustaz Gil, silakan. Masih ada waktu. 1,5 menit. Alhamdulillah. Karena 3 menit dulu. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, cukup gamblang tadi disampaikan oleh teman-teman muslim. Yang inti dari ajaran Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul adalah mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan itu kita bisa lihat dari ucapan para nabi dan rasul yang dikutip atau tertera dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ucapan Nabi Nuh alaihissalam, wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan untuk menjadi bagian dari orang Islam, yakni orang yang berserah diri. Surah Yunus ayat 22. Demikian pula ucapan bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anak keturunannya. In qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Tuhannya berfirman kepada Ibrahim, aslim, berislamlah, beragama Islamlah engkau, yakni berserah dirilah engkau kepada Allah. Maka dia berkata, aku berserah diri kepada Tuhan pencipta seluruh alam semesta. Dan ini diwasiatkan kepada anak keturunannya yang kita kenal pada hari ini dengan istilah Bani Israel, yaitu Bani Yakub. Karena Yakub itu masih dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Yakub alias Israel bertanya kepada anak cucunya, apa yang akan kalian sembah setelah aku mati nanti? Maka dia menjawab, Yakub alias Israel menjawab, na'budu, anak cucu atau Bani Israel, Bani Yakub menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Kami akan menyembah Tuhanmu, wahai ayahanda kami, yaitu Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak. Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang Esa. Dan kami hanya berserah diri, berislam kepadanya, yakni berserah diri hanya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Surah Al-Baqarah ayat 133. Demikian pula yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam
Nabi Musa perintahkan kepada kaumnya, ya qaumi in kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Wahai kaumku, jika kalian benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kalian bertawakal hanya kepadanya kalau benar-benar kalian adalah orang-orang yang berserah diri alias orang yang muslim. Surah Yunus ayat 84. Maka dari ini menunjukkan kepada kita bahwasanya seluruh para nabi dan rasul mengikuti ketetapan dan perintah Tuhan pencipta langit dan bumi, pencipta seluruh alam semesta. Siapa dia? Dialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang tidak beranak dan tidak diberanakan. Demikian Allah. Oke, baik, terima kasih kepada Ustaz Dio, Bang Kiryosmoto dan Aki Kores. Selanjutnya adalah dari pihak Kristen, mungkin mulai dari Ibu Kirian atau calon pendeta Rahmat dan Bang Arom. 3 menit. Oke, silakan Bang Arom. Jadi ketetapan dan perintah Tuhan. Silakan Bang Arom. Mulai dari sekarang 8.30 ya. 3 menit 30. Silakan. Selamat malam. Shalom. Damai sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas undangan dari pihak API ya mau mengadakan acara ini, sehingga terlaksana diskusi offline kita. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Natal dulu buat saudara-saudara saya yang merayakannya. Untuk tema yang diangkat hari ini, memang tema itu dari pribadi saya yang meminta, karena dari tema inilah kita bisa bangun diskusi dan edukasi. Kalau dari Kristenan sendiri, untuk dari Kristenan sendiri, apa sih ketetapan dan perintah Tuhan itu? Ketetapan dan perintah Tuhan itu sudah ada sejak dari Perjanjian Lama sampai Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menggenapi semua perintah dan ketetapan Tuhan. Ya. Di Perjanjian Lama sendiri bisa dilihat dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 17, kemudian Yohanes 1, dan dari Perjanjian Baru di Lukas 22 ayat 20. Semua ini perintah-perintah Tuhan yang ada di Perjanjian Lama atau ketetapan Tuhan yang ada di Perjanjian Lama itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus dengan cara dia datang ke dunia untuk mengisi keselamatan untuk umat manusia, yaitu ada di Matius 22 ayat 36, ajaran kasih yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus, dan itu menggenapi dari semua perintah Tuhan. Kenapa harus digenapi dari perintah-perintah sebelumnya dari hukum Taurat? Rasul Paulus bilang di Galatia 2 ayat 16 bahwasanya tidak satu orang pun mampu untuk menjalankan hukum Taurat yang sudah ada di Perjanjian Lama. Untuk itulah Tuhan Yesus datang untuk menggenapi segala perintah dan ketentuan dengan ajaran kasih yang dibawa. Jadi menurut saya segala ketetapan dan perintah Tuhan harus Sang Firman itu sendiri yang bisa menggenapinya. Tidak ada nabi sebelumnya pun yang bisa merubah ketetapan dari hukum dan perintah Tuhan. Hanya Sang Firman itu sendiri yang datang ke dunia yang harus menggenapi dari perintah-perintah dan ketetapan Tuhan sendiri. Dari saya cukup, mungkin mau ada ditambahkan? Silakan. Masih ada 6 menit 22 detik. Silakan. Oke. Ibu Kirian. Ibu Karyana. Nama saya. Enggak, Ibu Karyana. Ya, selamat malam buat kita semua. Malam. Yang pasti kita bersatu di dalam satu Tuhan. Namun di Kristen kami ada Tuhan di atas Tuhan. Seperti apa itu? Ya kan? Yang Maha Kuasa yaitu Alfa dan Omega, Sang Sumber, ada mengutus anaknya yang tunggal, dan ada ribuan kata anak Allah di bawah. Di 1 Timotius 2 ayat 5, karena Allah itu Esa. Esa itu artinya satu, dan Esa pula dia yang dia utus, yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Itu saudara. Jadi kita ini adalah merendahkan Tuhan kita sendiri kalau kita mengatakan nabi langsung ke Allah. Tidak ada nabi langsung ke Allah, tapi ada yang diutusnya, yaitu Yesus Kristus. Itu menurut yang kami mana. Boleh ditambahin, saudara?
Ini saudara saya, adik saya. Ya. Adik kandung loh. Mirip. Oh, adik kandung. Mirip. Oh, mirip. Habis dia saya 71, saya 73. Satu sama. Oke, masih banyak waktunya. Baik, nama saya Masih 5 Rahmat. menit. Rahmat Siringo. Saya sebenarnya dari jurusan Teknik Elektronik Medan. Tetapi karena saya rajin membaca Alkitab dan kritis terhadap kerohanian, saya memberanikan diri seringkali mempersalahkan apa yang sudah dianut banyak orang di Kristen. Jadi seolah-olah saya berbeda dari yang lain. Kenapa? Karena saya ikut Alkitab. Kalian tidak setia pada Alkitab. Nah, kalau mau ikut Alkitab nanti kita jadi berbeda karena kalian menyimpang, saya bilang. Nah, itu yang membuat saya diminati banyak orang mendengar saya, sehingga ada yang menarik saya untuk kuliah di jurusan teologi. Nah, karena saya latar belakang IKIP Medan, saya disuruh pilih, kamu teologi atau kalau teologi jadi pendeta atau jurusan pendidikan agama. Oh, MPD aja lah. Jadi MPD kan belum lulus. Jadi calon pendeta ya? belum calon guru agama. Oh, calon guru agama Kristen. Pendidikan akan ada MPDI, MPDI, Master Pendidikan Agama Islam, MPDK, PDK, Master Pendidikan Agama Kristen. Kristen. Begitu. Jadi Lanjut. itu sekedar perkenalan. Jadi apakah saya terikat dengan judul? Saya ingat-ingat dari ketetapan dan perintah Tuhan. Nah, kalau saya lihat di Alkitab banyak yang ditetapkan Tuhan, dikatakan di situ. Ini harus kamu lakukan untuk selama-lamanya. Ternyata tidak selama-lamanya. Sama seperti sunat misalnya. Itu diperintahkan kepada Abraham pertama kali untuk selama-lamanya. Tapi di kemudian hari, Paulus mengatakan, Rasul Paulus, untuk apa kamu bersunat secara lahiriah, tetapi kamu tidak melakukan perintah Tuhan? Bukankah lebih baik kamu lakukan perintah Tuhan walaupun secara lahiriah tidak bersunat? Jadi kesimpulan Kristen sekarang, bukan sunat lahiriah yang perlu, tetapi perbuatanmu itu sesuai dengan perintah Tuhan. Itu yang perlu. Berarti berubah dong. Padahal sudah ditetapkan dulu. Setiap lahir anakmu berumur 8 hari harus disunat. Nah, ini yang membuat menjadi agak sulit dikatakan. Kalau sudah dikatakan ketetapan presiden masih bisa diubah ya, masih bisa diubah. Ketetapan Tuhan berubah, berarti tergantung situasi kan. Jadi kita harus cerdas melihat ini. Kenapa bisa berubah? Gak perlu lagi sunat, karena Rasul Paulus mengatakan, untuk apa kamu bersunat secara lahiriah, padahal perbuatanmu tidak menuruti perintah Tuhan? Bukankah lebih baik kamu tidak bersunat secara lahiriah, tetapi perbuatanmu sesuai dengan kemauan kehendak Tuhan? Benar juga ya? Enggak. Nah, jadi jangan lambang yang di ini, atribut. Kira-kira begitu. Jadi saya sendiri percaya ya, jangan dahulukan atribut, karena nanti jadi kemunafikan. Iya ya, kalau saya sebagai Kristen bikin salib begini, bagi saya itu jadi di pamer gitu. Tapi tunjukkanlah dari perilakumu bahwa kamu mengenal Tuhan. Tuhan yang kamu kenal itu seperti apa? Keluarkanlah itu dari perbuatanmu. Nah, itu salah satu. Jadi sebenarnya saya jadi pengen bertanya sama Pak Arum nih, kenapa pilih itu? Berarti udah paham banget mempelajari atau memperdalam itu sebelumnya sehingga itu dipilih. Saya terus terang baru tadi mendengar judul itu, makanya saya agak sulit. Saya mulai dari mana? Penuh di pikiran. Saya mulai dari istilah ketetapan Tuhan, bukan berarti dikatakan untuk selama-lamanya. Ternyata tidak selama-lamanya. Ini satu contoh yang paling nyata di Alkitab. Mulai dari Adam diciptakan, setelah mereka jatuh ke dalam dosa, maka kepada Adam diperintahkan untuk mempersembahkan kurban hewan untuk penebusan dosa. Maka itu dilakukan oleh Habil, anaknya Adam. Tapi Kain agak oleng-oleng dikit, ini yang terbaik dari hasil tanaman itu dibuat buah, dipersembahkan. Tuhan tidak terima. Ada tanda kalau diterima Tuhan, itu kurban yang dibuat itu
menyala api dari surga langsung menerima, terbakar dia. Senanglah hati si Habil, tapi si Kain marah. Kenapa persembahanmu begini saya ditolak? Dibunuhlah anaknya si Habil ini. Nah, ini diperintahkan selama 4.000 tahun, mulai dari udah habis. Ya. Oke. Baik, jadi begitu penjelasan dari pihak Kristen tentang ketetapan dan perintah Tuhan. Oke, langsung saja kita tanya jawab ya. Silakan dari pihak karena kita udah mau masuk berapa? 15 menit? 17 menit kita ada waktu. Atau 25? Enggak. Ini kita coba 20 menit. Itu kan kalau bisa extend kita extend ya. Oke. Nah terus nanti nggak langsung dilabur aja, nggak usah cerita. Iya langsung aja. Jadi silahkan dari pihak Islam bertanya kepada siapa, nanti langsung jawab. Seperti itu. Ya Pak Arom, Bu Karyana, Pak Rahmat. Jadi dari pihak Kristen pun demikian. Misalkan Pak Arom bertanya kepada langsung pilih ke Akhi Kores atau Ustadz Dio atau Akhi Moto, silahkan langsung. Baik, saya buka, silakan dari pihak Muslim mau bertanya kepada siapa? Oh, Sadio mau atau saya? Silakan. Langsung aja. Jadi saya mau bertanya kepada Pak Rahmat, ini setuju berarti bahwa sesungguhnya sunat itu masih terus harus dijalankan? Secara kesehatan itu baik. Secara kesehatan itu baik. Nah, secara kerohanian baik. Baik. Ya. Terus bagaimana dengan tanggapan Bapak mengenai di Galatia 5? Ini saya bisa screen Boleh dibaca ya. Galatia sebentar. Dia mau jadi. Saya terima kasih itu pilih. Galatia 3 ya. Galatia 5 nomor 2. Aduh, Kak. Ini nggak nampak nih. Kan kamu. 5 ayat 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Nah ini saya coba share screen dulu ya. Share screen-nya udah dimasukin. Lalu tinggal Sudah saya diangkat belum? nggak bisa diangkat, nggak ada dia, Udah masuk. nggak ada dibagi, nggak ada di muka dia. Tablet ya? Ya, ditampilin aja Oke. Di situ kan dikatakan ya, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jadi dengan alasan kesehatan pun, kalau kita menyunatkan dirinya, berarti Kristus itu otomatis menurut dari Paulus ini dia tidak akan berguna bagi siapa-siapa mengikuti Kristus. Karena apa? Ini akan jadi polemik juga. Jika memang sunat itu berdasarkan misalnya alasan kesehatan, lalu bagaimana? Bukankah Kristus sendiri itu bersunat ketika dia umur 8 hari? Benar, Kristus bersunat. Nah, sekarang pertanyaan gini, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ingat, Yesus itu gelarnya adalah Kristus. Jadi ketika Yesus itu menyunatkan dirinya, gelar kekristusannya menurut si Paulus, Rasul Paulus ini berarti gelar kekristusannya dia itu jadi tidak berguna buat dia. Kenapa? Kristus itu menyunatkan dirinya. Jadi polemik itu Pak. Menurut teman-teman atau jawaban teman-teman Kristen itu seperti apa? Silakan. Mungkin sudah pernah mendengar jawaban dari teman-teman yang lain, tapi ini jawaban saya. Hukum sunat bukan hukum dari Taurat Musa, bukan dari zaman Musa, tapi mulai dari zaman Abraham itu ada. Membedakan antara umat Tuhan dengan tidak umat Tuhan, dibuat Tuhanlah perbedaan itu. Dan ini perlu kita tahu. Ini kan rahasia, karena dibungkus di dalam diri.
hanya saya dan Tuhan yang tahu bahwa saya umatnya. Orang lain tidak tahu. Nggak mungkin, kuliah dulu, kau bersunat nggak? Umat Tuhan nggak mungkin begitu kan? Nah, itu supaya kita pahami. Dia dibuat tersembunyi sebagai tanda pemisah antara umat yang dipilih Tuhan dengan yang tidak dipilih Tuhan. Tapi pernyataan ini tadi, jadi begini maksudnya si Paulus. Hukum sunat itu, walaupun hanya istilah sunat dikatakan, tetapi sudah menyangkut semua hukum-hukum agama. Hukum-hukum agama. Jadi ternyata hukum-hukum agama yang dituntut oleh semua hukum-hukum agama yang ada, termasuk hukum Taurat, digabung semuanya itu, tidak ada satupun manusia yang bisa menuruti itu. Tidak ada satupun. Jadi kalau dikatakan di seluruh dunia ini hanya ada satu orang manusia yang pernah hidup sampai mati tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus. Jadi hanya dia yang bisa memenuhi semua aturan yang ada dari agama ini. Nah, jadi kalau kamu pertahankan aturan-aturan agama, kamu tidak mampu. Semua kalian sudah gagal. Kita sudah gagal. Jadi jangan lagi kamu menyunatkan diri, artinya diperhamba oleh aturan-aturan agama yang rumit itu, padahal Yesus yang sesungguhnya semua melambangkan korban-korban bayaran selama 4.000 tahun itu adalah Yesus sendiri yang memenuhi itu. Setelah itu jangan lagi kamu diperhamba oleh aturan-aturan agama yang dulu. Ada bukti pemisah setelah Yesus disalibkan, mati, itu di bait antara bilik suci dan maha suci ada namanya tirai di situ, terrobek sendiri. Itu bukti jangan lagi membuat korban setelah ini. Artinya akulah korban yang sesungguhnya. Jadi korban yang kalian lakukan selama ini termasuk hukum sunat pun itu adalah bayangan yang merujuk kepada saya. Tapi umumnya jauh daripada saya. Tidak mengerti sama sekali. Tidak mengerti itu apa maksudnya. Nah, ini dugaan saya ya, maaf, saya menduga. Oke, jadi itu jawaban. Enggak, yang mau saya sampaikan ini saya menduga. Kenapa masih ada agama sekarang yang masih menggunakan korban? Karena tidak menerima Yesus Kristus sebagai korban agung gitu. Oke, baik. Iya. Silakan. Aku menanggapi. Ada yang menanggapi? Ya, menanggapi. Oke, boleh langsung. Jadi ini menarik dari Pak Rahmat ini mengenai bahwa tidak ada satupun yang bisa mengikuti aturan Taurat. Kita manusia ini sudah gagal semua. Iya, kita. Nah, kita bercacat berarti ya. Iya. Dan cuma Yesus yang bisa gitu. Bisa lulus. Oke. Tanpa dosa. Tolong moderator bisa dibukain Filipi 3 nomor 6. Ini 3. Tuh, bahasa Inggris mana dia? Filipi. Adalah, saya bacakan langsung. Enggak, ini bisa. Oke. Adalah ayat 3. Tentang kenyataan Ya. Nah, ini di sini Paulus berkata, di sini tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ada dua ini. Ya. Selain Yesus, Paulus juga tidak bercacat. Ini memang kalau sepenggal ya, saya juga nggak paham kalau sepenggal itu. Terus terang jujur, saya belum pernah baca. Belum baca ya? Oke. Iya. Ini berarti ada dua. Di sini saya mau memberitahukan aja informasi yang sudah saya ketahui gitu. Jadi nggak cuma Yesus, Paulus juga tidak bercacat. Begitu Pak Rahmat. Itu satu. Poin kedua sekarang. Poin kedua. Poin kedua itu Yesus itu dikatakan sebagai apa namanya penebus terakhir kan begitu ya Pak Ahmad ya, dan Bu Karyana, Pendeta Arom juga Yesus itu sebagai penebus yang terakhir ya. Nah ini pertanyaannya gitu, kenapa Yesus nggak disembelih? Kenapa? Yesus nggak disembelih? Mati dia, bukan hanya disembelih, siksa lebih sadis daripada sembelih. Oke, kalau begitu, apakah korban penghapus dosa di Ibrani 5 dan 6 itu semuanya disalibkan ketika diserahkan kepada Tuhan? Gini, ahli Kores ya. Boleh, silakan.
Tadi udah saya bawakan data di Galatia 2 ayat 16. Coba bisa dibuka. Kalau menurut iKores dan iMoto, ayat ini bunyinya coba ditampilkan. Galatia 2 Ayat 16. 16. Galatia 2 16 Jun. Iya, sabar. Oke. Kita baca ya. Ya, boleh. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Menurut iKores dan iMoto, Ya. kalau dari sudut pandang iKores, ayat ini, bunyi ayat ini apa? Biar kita samakan dulu. Menurut kami ya, di sini Akimoto mungkin mau Oke, jadi di sini Paulus dengan tegas mengatakan bahwa yang melakukan hukum Taurat itu nggak dibenarkan gitu tuh, tapi dibenarkan itu ya karena iman kepada Yesus Kristus, bukan melakukan Taurat gitu. Oke. Jadi gini ya, iKores ya. Dilihat di situ, di ayat itu tertulis bahwa tidak seorang pun, oke, Ya. tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Fokus di kalimat bahwa tidak seorang pun, berarti Paulus menyatakan bahwa memang selain Yesus Kristus itu tidak seorang pun yang bisa menjalankan hukum Taurat. Oke ya, itu jawaban yang tadi perihal bersunat. Oke, berarti Yesus membantah Paulus. Maksudnya membantah? Paulus dengan mendeklarasikan dirinya tidak bercacat dalam menjalani Taurat. Lain-lain masalah. Ini masalah kedua ya. Kalau masalah itu nanti saya jawab. Oh iya, silakan. Kalau ayat ini, Iya, iya. kalau ayat ini menjelaskan bahwa memang selain Yesus Kristus atau pilihan Yesus Kristus itu tidak mungkin mampu menjalankan hukum Taurat. Contoh umat manusia setelahnya itu tidak mampu. Makanya kalimatnya tidak seorang pun, fokus di situ. Jadi tidak ada yang mampu. Untuk penggenapan, kenapa Yesus bukan disembelih? Berarti imamat batal dong. Karena harus ada sembelihan kurban. Gitu. Iya, bukan. Jadi maksudnya gini, ada urutan dalam mengorbankan kurban penghapus dosa kepada Tuhan. Imamat 4 sampai 7 itu merangkumnya dengan sempurna. Pertama, kalau misalnya itu adalah seorang ketua adat, maka pakai lembu jantan, dibawa ke hadapan imam, disembelih, dipercik. Kalau misalnya rakyat jelata, ya pakai domba betina gitu kan. Itu ada tuh tahapan-tahapan. Iya, sampai ada burung perkutut kalau nggak mau Tergantung domba. kekayaannya. Nah, Yesus kan ini Yesus ini kan diklaim tadi oleh Pak Rahmat, ini statementnya keluar bahwa diklaim dia tuh sebagai penebus final, korban terakhir gitu. Iya. Cuman yang menarik adalah selain apa ya Pak Rahmat? Selain Yesus ini dikorbankan ya bukan oleh imam Yahudi, tapi oleh tentara Roma, tidak di depan bait suci, tapi di luar gerbang Yerusalem. Kemudian bukan disembelih, tapi dipaku begitu. Yang mengorbankan Yesus siapa? Yang mengorbankan Yesus. Ya, yang membuat Yesus jadi korban siapa? Ada banyak ini, mau di mana? Bapaknya. Karena begitu besar kasih Bapa kepada semua manusia, Ya, maka dia mengorbankan anaknya yang tunggal. maka dia mengorbankan anaknya. Iya, Bapak itu mengorbankan anaknya yang tunggal. Jadi diutus anaknya ini ke bumi dari manusia biasa kau. Buktikan bahwa kau sebagai manusia bisa tidak berdosa. Oke, jadi Supaya mereka tidak berdalil nanti. Oke, jadi Bapak mengorbankan anaknya sebagai bukti. Iya. Oke. Mungkin bisa dibuka moderator Yohanes 3:16. Yohanes 3:16. Coba Oh, yang tadi belum dulu yang ya nggak apa-apa diperin dulu aja. Pak Ahmad nanti Pak Ahmad bisa langsung. Masuknya 7 menit lagi. Siap. Menuju jam 21. Coba, karena begitu besar kasih Allah dunia ini sehingga Dia telah
Lupa mengaruniakan ya, bukan mengorbankan. Pak Rahmat. Teruskan dulu Coba. mengaruniakan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mungkin beda terjemahan Pak Rahmat. Ya. Mungkin beda terjemahan mungkin. Pakai apa? Mungkin LAI atau ILT mungkin. Bisa jadi. Bisa Bang jadi. Arab. Coba silakan. Gini, izin Pak Rahmat ya. Ya. Bang Arab, silakan. Tentang ayat dalil yang Bapak mengorbankan anaknya itu memang tidak ada. Tidak ada. Cuman gini, Ngobrol dulu coba. enggak Ada enggak? Memang enggak ada. Oh, oke. 7 menit. Memang enggak ada. Lanjut. Untuk ayat data atau teks tertulis bahwa Bapak mengorbankan karena besar kasih karunia Bapak kepada umat manusia, dia mengorbankan anaknya itu nggak ada kalimat mengorbankan. Oke. Tapi yang jelas gini, Aikores, Ya. bahwasanya Yesus itu mati, menderita di atas kayu salib, itu memang sudah harus terjadi dan itu nubuatan. Dan dia menggenapi itu. Jadi bukanlah disembelih, karena dia memang menggenapi dari perintah-perintah sebelumnya. Ada kurban segala macam mewah, itu kan perjanjian lama. Ya. Kenapa sih Bapak mengutus dia untuk datang ke dunia menjadi seorang hamba sesuai Filipi 2 ayat 6, mengosongkan diri menjadi seorang hamba dan taat sampai mati di tiang salib? Karena dia sendiri ingin menggenapi dari hukum-hukum sebelumnya yang manusia itu tidak mampu menjalankannya. Oke? Dan kenapa dia nggak disembelih? Karena memang nubuatannya dia harus menderita Gimana? di atas tiang salib. Bisa dibuka di Matius 16 ayat 21 sampai seterusnya. Itu dia menyatakan bahwa dia harus pergi ke Yerusalem untuk menemui para tua-tua, untuk merasakan penderitaan sampai harus disalibkan. Bahkan Petrus sendiri pun dianggap iblis ketika melarang dia untuk pergi, karena Petrus melakukan kehendak manusia, bukan keinginan Tuhan. Ketika dia melarang itu tercatat di Matius 16. Yesus menyatakan itu. Oke, mungkin dipersingkat ini, Saudara Arom. Jadi memang keinginan Bapak itu apa? Maksud Bapak ini Ya. di perjanjian lama sebelum terjadi apa peristiwa Yesus ini tergenapi sudah dibuatkan jauh-jauh hari semua peristiwa itu, bahkan jubahnya dia akan diundi. Itu ada di perjanjian lama, di Zakaria, di Yeremia, di Yesaya, Di Mazmur. Nah, justru dari situlah makanya disinggung dengan Petrus tadi. Ya. Karena Petrus menyebut engkau adalah Mesias Allah. Dari mana kau tahu itu Petrus? Bapak yang memberitahukan itu kepada sebenarnya. Ya. Tidak mungkin Bapak berkomunikasi dengan Petrus. Roh Kudus masuk ke dalam pikiran Petrus. Dia membaca perjanjian lama, ada tertulis di sana Mesias Anak Allah itu akan ada. Oke. Ini dia pikir si Petrus. Dan benar jawab si Petrus yang benar dari antara semua yang ada di bumi pada waktu itu. Oke. Berarti di perjanjian lama dinubuatkan Mesias akan Iya, akan datang. Mesias. Boleh ditunjuk dari Kejadian sampai Maleaki, Mesias itu di mana tertulis? Oh, seorang yang jurapi. Bukan Mesias. Mesias juga ada. Nah, ini bedanya ya. Kalau di bahasa Yunani Ya. disebut Yeshua Hamasiah. Hamasiah itu karena Mesias. Ibrani ya? Ibrani. Nah, bahasa Ibrani. Lalu di bahasa Yunani Yesus Kristus. Ya. Nah, ada yang menyebut Mesias, padahal kalau di bahasa Yunani itu Kristus, arti Mesias dalam bahasa sebelumnya. Iya. Nah Jadi Mesias ini yang ini masalah translate. Iya ngerti. Nah. Maksud aku gini, begini. Jangan cari Mesias di TV, nggak ada. Nggak ada Mesias. Kristus yang ada. Yang ada Kristus. Oh, Atau seorang yang jurabi. Ya. Oke. Nah, Gitu. sama gini Pak Rahmat. Nanti Bu Marita juga boleh masuk ya. Yang aku bingung itu berarti kawan-kawan saudara-saudara Kristen ini ingin menyatakan bahwa dalam perjanjian lama dinubuatkan bahwa penggenapan penebusan dosa itu menggunakan hukumnya orang-orang Romawi, bukan menggunakan hukum Taurat, gitu. Karena setahu saya penyaliban itu nggak ada di Taurat, gitu. Enggak gitu. Gimana, silakan? Enggak gitu aja, guys. 3 menit terakhir. Kalau informasi kata salib di perjanjian lama itu nggak ada. Nggak ada juga. Nggak ada. Oh alah, oke. Salib itu nggak ada, tapi nubuatan tentang anak manusia harus menderita
dan mati itu ada. Oke. Yesaya 43 kalau nggak salah. Saya 43 atau 53? 53. Oke. Dia harus menderita, harus merasakan menderita. Anak manusia harus merasakan menderita. Kalau Ayub tanya, apakah tertulis harus mati di tiang salib? Ya nggak tertulis. Nggak tertulis. Bahkan penebusan itu mungkin mulainya mungkin nggak kalau nggak mati di tiang salib jadi penebus dosa. Ya mungkin aja. Memang karena nggak tertulis, karena kan mintanya harus tertulis by data, by ayat. Ya kalau ayatnya nggak ada, emang nggak ada. Kita akui itu. Tapi yang jelas ini tentang perintah dan ketetapan Tuhan di Perjanjian Lama, hukum Taurat, Ya. itu memang sudah digenapi oleh ajaran kasih dari Yesus Kristus. Dan Paulus pun menegaskan yang tadi saya buka ayat 2, Galatia 2 ayat 16, bahwa memang tidak seorang pun dapat melakukan hukum Taurat. Makanya harus firman itu sendiri yang datang, diutus oleh Bapa ke dunia untuk menggenapi semua itu. Untuk umat manusia, dia yang menjalankan semuanya sampai mati di tiang salib. Gitu. Dia menjalankan semuanya. Ya, Oke, berarti bisa ditunjukkan Yesus berkorban. Yesus Berkorban. Kan menjalankan Taurat. Ada. hukum kurban itu nggak ada lagi di Perjanjian Baru. Kita nggak. Katanya Yesus menjalankan semua hukum Taurat. Ya Yesus sendiri yang menjadi kurban di tiang salib. Dia yang menghapus semua dosa. Kalau Yesus berkorban, Belum ada. Oke, sip. 1 menit terakhir. Ada. Mau nanya mungkin ke Saya mau nanya gini. Oh, silakan. Pertanyaan saya gini. Karena kita menjawab bukan untuk memuaskan ya. Ya. Tapi pendapat orang kan kita nggak bisa cegah atau nggak bisa kalian menahan juga bahwa harus begini nggak bisa. Tapi gini, satu pertanyaan saya di Islam tentang berpuasa di bulan Ramadan itu sebelumnya kan nggak ada ketetapan itu dari Tuhan kalau Tuhannya sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Kenapa bisa ada penetapan bulan Ramadan itu dan datanya dari mana? Kemudian kenapa harus 1 bulan? Apa fungsi dari puasa itu? Ya, Silakan. Bang Gio untuk menjawab. Oke. Ya, jadi saya langsung saja, kalau dikatakan puasa itu nggak ada ketetapan sebelumnya itu keliru. Karena disebutkan dalam Al-Quran, untuk yang 1 bulan dan ditetapkan di bulan Ramadan itu. ya, Ya. ditetapkan dalam Kalau untuk ajaran puasanya memang ada. Ya. Ada. Cuman kan nggak ditetapkan khusus di bulan Ramadan dan khusus untuk 30 hari. Oke, itu disebutkan secara detail dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagimu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelummu. Artinya, ketetapan puasa itu telah ditetapkan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi untuk umat Islam dan juga umat sebelumnya. Kenapa 1 bulan? Karena memang begitu tertulis dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu di surah Al-Baqarah juga di ayat berikutnya di 184. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan tentang puasa ini, asyahru, bulan puasa itu hakada wa hakada wa hakada, atau hakada wa hakada wa hakada. Beliau isyaratkan dengan tangannya. Bulan itu begini dengan begini, 29, atau begini dengan begitu, 30. Berarti puasa itu 29 hari atau 30 hari. Itulah genap 1 bulan Ramadan yang kami umat Islam berpuasa di dalamnya. Jadi kalau dikatakan nggak ada ketentuan itu keliru, karena ada dalilnya, ada datanya. Oke, bunyi firman Tuhannya gimana sih, Ustaz Dio? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terjemahannya kan diwajibkan atas kamu Berpuasa. Yes. sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yes. Ya. Yang saya tanya, firman Tuhannya mana
yang dibilang harus 30 hari? Ustaz ya? 185 Al-Baqarah 185 Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Kalau disebutkan bulan Ramadan berapa hari? Kita kan nggak bisa perspektif kan kalau Ya, sudah saya sebutkan tadi jawabannya. Nabi Muhammad mengatakan bulan itu begini, begini, 29 atau begini, begini, 30. Kalau enggak 29 hari 30. Jadi penggunaan ayat 185-nya. Oke, Ustaz Dio. Ya. Jadi kalau memang ketetapan Tuhan itu, puasa itu kan sebelumnya sudah ada ya Ustaz Dio ya? Ya, Puasa dari zaman Tuhan Yesus pun menjalankan puasa 40 hari, 40 malam bahkan. oke. Maksud saya gini, perubahan itu, ya taruhlah kalian akan bilang Islam akan dari agama sebelum. Tapi saya mau jawabannya itu, kenapa Tuhan merubah jadi 30 hari di bulan Ramadan? Kenapa Tuhan juga menetapkan hanya dari pagi dan sore? Kalau memang mau tetap menjalankan hukum puasa itu. Dalilnya enggak gitu ya. Iya, maksud saya gitu loh. Karena ajaran nabi-nabi sebelumnya berbeda dengan Nabi Muhammad. Karena nabi-nabi sebelumnya menjalankan puasa itu ya 40 hari 40 malam seperti Tuhan Yesus. Tapi Nabi Muhammad membawa ajaran bahwa puasa itu dari pagi sampai sore. Malam dia makan, minum. Nah, ketetapan itu berarti kan berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Maksud saya gini, jawabannya bisa nggak? Bukan jawaban, karena Islam sudah disempurnakan. Aman, pasti ada dalilnya. Cuman aku pengen supaya satu persepsi dulu. Saudara Arom, Ramadan itu nama bulan ke-9 dalam Islam. Jadi ketika ditanya kenapa Ramadan itu 30 hari, ya karena Ramadan itu nama bulan dalam Islam. Yang Ramadan di bulan ke-9 ini yaitu 30 hari gitu. Itu nangkep ya? Ya. Oke, mantap. Sekali lagi. Silakan. Izin. Jadi ketika Bang Aron mengatakan kenapa dirubah? Sebelum saya jawab itu, saya mau tahu dulu ketetapan puasa dalam Kristen itu apa ketetapannya? Di Kristen nggak ada perintah puasa. Dari kapan ke kapan? Di Kristen nggak ada ketetapan atau perintah puasa. Oke, kalau tidak ada ketetapan perintah puasa, dari mana muncul pertanyaan Bang Aron tadi di sini untuk puasa harus ada? Dari mana muncul? Karena gini, ini kan perihal ketetapan dan perintah. Ya, Kenapa di Islam ada perintah itu? Bukankah itu sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus? iya. Jadi pertanyaannya Bang Aron, kenapa puasa di Islam itu dari pagi sampai sore, malam mereka makan? Kenapa? Kan begitu dari pertanyaannya. Ya itu kan berbeda dengan ajaran Nabi sebelumnya kan? Oke, ajaran Nabi sebelumnya seperti apa? Contoh, kalian kan tidak percaya Yesus Kristus. Enggak ada. Percaya kan Fokus Isa. pada puasanya. Izin. Ya, Karena fokusnya pada puasa. Kalau Bang Aron menanyakan kenapa Islam itu beda puasanya, berarti saya harus tanya juga, emang puasa di umat sebelumnya itu seperti apa yang Abang Aron ketahui sehingga Abang bisa menyimpulkan berbeda, Islam datang dengan perbedaan? Setahu saya Yesus Kristus itu mengikuti hukum Taurat ya. Bukan hukum Taurat, saya tanya puasanya secara spesifik. Puasa di mana? Kan Abang tanya, kenapa puasa? Ya, Abang tanya Islam, kenapa puasa di Islam itu berbeda dengan puasa-puasa umat sebelumnya? Makanya saya tanya, Bang Aron tahu dari mana puasa umat sebelum itu seperti apa ciri-cirinya? Ya, speknya itu seperti apa? Detailnya. Yesus Kristus yang menjalankan itu. Nah, di mana Yesus Kristus menjalankan? 40 hari 40 malam dia puasa. 40 hari 40 malam tanpa berbuka? Ya kalimatnya begini begitu. Tanpa berbuka? Kemungkinan ya. Tidak ada maksud. Oke. Ketika Bang Aron mengatakan kemungkinan iya atau tidak ada penjelasan itu, maka pertanyaan Bang Aron yang menyatakan bahwa Islam itu berbeda itu tertolak. Karena Bang Aron sendiri pun nggak tahu bagaimana ciri khusus secara khusus puasa dalam agamanya Abang sebelumnya atau di agama sebelumnya. Paham nggak Bang?
Kecuali kalau abang sudah paham, oh di agama sebelumnya kami puasanya dari sekian-sekian, buka sekian, kenapa Islam datang berbeda? Baru abang bisa bertanya itu. Tapi kalau abang tidak bisa mendatangkan detail puasa umat terdahulu, abang nggak bisa mempertanyakan puasanya umat Islam. Paham nggak? Gini, ya karena Yesus Kristus datang itu kan sebagai firman yang datang sebagai manusia ya. Otomatis itu kan dari sang sumber, Bapa. Tentang puasa. Ya otomatis dari Bapak juga dong tentang puasa yang dia lakukan. Oke, dari Bapak. Detail puasanya seperti apa? Sehingga abang bisa menyatakan bahwa puasanya Islam itu beda. Karena dia berpuasa 40 hari 40 malam. Oke. Bunyinya seperti itu. 40 hari 40 malam. Betul. Detail puasanya dia berbuka nggak? Enggak. Tidak dijelaskan, tapi kalimatnya kan 40 hari 40 malam. Oke, berarti kalau abang tidak mampu untuk mendatangkan detail puasa Yesus yang 40 hari 40 malam, abang tidak berhak untuk menanyakan kenapa puasa umat Islam berbeda. Karena abang bisa menyimpulkan itu berbeda kalau abang sudah tahu detail puasanya Yesus sebelumnya. Jadi barang gurun dalam makanan. Nah itu dia, berarti pertanyaannya tertolak. Oke, saya ingin satu pertanyaan ini menarik dari diskusi kita ini. Dari tadi saya ingin tanyakan kepada Pak Rahmat dan Bang Arom, sebenarnya dalam Kristen itu ketetapan dan perintah Tuhan itu ada atau tidak, Bang? Saya jawab dulu ya. Jadi ada yang mengganjal tadi karena begitu besar kasih Allah itu tadi ya. Dia mengorbankan anaknya yang tunggal, aku bilang. Padahal di situ mengaruniakan. Jadi saya terlalu cepat. Istilahnya pelajaran SD, kasih pelajaran SMA. Mengorbankan itulah yang sesungguhnya terjadi. Tetapi bagi manusia itu karunia, pemberian, hadiah. Jadi tidak salah itu mengaruniakan, itu benar. Iya. Jadi dia mengaruniakan anaknya menjadi kebahagiaan bagi manusia, artinya hadiah. Tapi sebenarnya korban. Dia mati. Izin Pak Rahmat ya. Izin pertanyaan saya bukan jangan mengganjal itu. Saya pertanyaannya. Ya pertanyaan saya sebenarnya ketetapan dan perintah Tuhan dalam agama abang Kristen itu ada atau tidak? Makanya saya tadi dari awal di mobil saya berpikir mengenai ketetapan dan tetap harus yang dipilih. Apa yang kira-kira mau dibahas? Cuma satu yang ada di pikiranku. Ya. Ada satu hal yang paling ditetapkan Tuhan, bukan setelah hukum Taurat. Hukum Taurat 10 ini, ada 10 itu, ada di dalamnya itu hukum keempat. Udah jauh sebelumnya, ini terjadi di masa penciptaan. Waktu menciptakan 6 hari diciptakan bumi ini, di hari ke-7 dia berhenti dan menguduskannya, dan diperintahkan kepada manusia untuk menguduskannya. Itu menjadi ketetapan. Apa itu? Hari Sabat, hukum keempat di dalam hukum Taurat. Tetapi kebanyakan umat Kristen, Berarti ada ya? umat Kristen menganggap hukum keempat itu baru di Gunung Sinai diterima si Musa. Bukan, sejak penciptaan itu. Oke, jadi saya simpulkan berarti ketetapan dan perintah Tuhan itu ada menurut Bang Rahmat. Ada. Coba dibaca Efesus 2 nomor 15. Bang. Efesus 2 nomor 15. Hari Sabat itu kan dalam hukum Taurat. Efesus 2 nomor 15. Efesus 2 nomor 15. Silakan. Kita buka ya. Ya, Awas lu ya, sampai habis lu air sampai habis 12 lu. Ini Mana sih Nah, Efesus 2 nomor Sebab 15. dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah dan salib, dengan menyatakan perseteruan pada salib itu. Pertanyaannya apa? Ya, pertanyaan saya. Paulus bilang hukum Taurat batal, sudah nggak ada atau masih ada? Jadi begini, Pak. Sama jawabanku. Tunggu. Hukum Taurat menuntut setiap dosa sekecil apapun ya mau. Oke, terima. Jadi mau itu sudah di tuntutan hukum Taurat itu sudah dijalankan Yesus sehingga batal tuntutan hukum Taurat. Batal. Tadi barusan Pak mengatakan hukum Taurat masih ada atau tidak tadi barusan? Masih ada. Paulus bilang apa? Tuntutannya yang dibatalkan. Karena ini Pak, jangan sepotong. Karena banyak lagi ayat yang lain membuktikan aku datang ke dunia ini untuk
menegakkan hukum Taurat. Jangan sangka saya meniadakan. Ya. Satu iota pun dari hukum itu tidak ada yang musnah. Ya. Justru saya datang menegakkan atau menggenapi tuntutannya itu saya jalankan sekarang. Artinya hukum Taurat kalau berdosa mati, yang mati saya aja. Itu maksud Yesus. Ya, itu di Matius 5:17. Berarti mana yang benar, Pak? Matius 5:17 atau Efesus 2:15? Semua benar. Yang menafsirkan yang salah. Kalau ada berbagai macam. Nah, ini. Oke. Pengalamanku membaca Alkitab, ada banyak yang kontroversi ayat Alkitab. Tapi kalau orangnya tidak mampu mencerna, tidak bisa menjelaskan, dia yang harus belajar lebih banyak lagi. Coba tolong Sampai sinkron, ya, tidak ada yang bertentangan. mohon dikompromikan ketika Paulus mengatakan hukum Taurat itu batal dengan meninggalnya atau matinya Yesus di kayu salib, dengan Matius 5:17 yang mengatakan hukum Taurat tidak akan pernah dibatalkan. Bagaimana Pak Rahmat mengkompromikan kontradiksi? Jadi itu masalah bahasa ya, masalah bahasa. Jadi sama seperti yang kukatakan tadi, Bapak mengorbankan anaknya, bukan Pak mengaruniakan, kata mengaruniakan kepada manusia, mengorbankan, rugi mati ini anaknya ini, itu korban. Nah itu pengertiannya Pak, bisa dipahami kira-kira. Kalau dikatakan mengaruniakan, itu anaknya itu menjadi karunia kepada manusia. Pak, masalah hukum Taurat batal nggak batal di Matius 5:17 nggak batal, tapi di Efesus 2:15 batal. Jadi yang benar hukum Taurat tidak ada batal satu iota pun. Nggak ada batal. Tidak ada. Berarti Efesus 2:15 batal. Tuntutan hukum Taurat itu yang tidak jadi lagi. Berarti batal. Seharusnya Adam dan Hawa mati sehingga kita sekarang nggak ada lagi. Baik, berarti hukum Taurat nggak jadi batal. Tuntutannya, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat. Iya. Ini nggak jadi. Iya. Nggak jadi batal. Ku perbaiki ya sedikit ya. Jangan diperbaiki. Makanya supaya mampu. Diperbaiki. Tuntutan hukum Taurat itu maksudnya. Tuntutannya. Berarti harus direvisi nih Pak ya. Sebab tuntutan hukum Taurat adalah mati. Kalau berdosa mati. Makanya Yesus yang mengenal harus ada orang yang tidak berdosa mati, itu baru adil. Kalau misalnya mencoba-coba si Asyik Perbaiki, Om. saya lagi dia mati, nggak boleh kau berdosa nggak boleh. Harus orang yang Tangannya lihat, tangan jarum. Oke, Tangan jarum. Tangan jarum. Berarti upah dari dosa itu adalah maut. Mau. Semua dosa itu upahnya maut. Ya, Semua. ya, Apapun itu dosa upahnya maut. ya. Coba Jangan menjebak ini ya. 1 Yohanes 5:16. Ibu mau masuk? Bukannya? Yang lanjut aja dulu. Oke. Mereka beri di TikTok. Oke. Nah, tadi Bapak bilang semua upah dosa adalah maut. Ya. Nah, dalam 1 Yohanes 5:16, kalau ada seseorang saudari berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut. Ternyata bukan 1 Yohanes 5:16. Iya. Tadi Bapak bilang upah dari dosa apapun itu adalah maut. Dalam 1 Yohanes 5:16, kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut. Oh iya. Jadi begini memang. Jadi dosa ini begini. Waduh, revisi lagi. Jangan menjebak, karena saya menjelaskan ini supaya menjadi keselamatan bagi orang. Maksudnya begini. Tadi kan kita bicara mengenai hukum Taurat kan. Dosa 10 hukum Taurat itu harus dilakukan semua. Satu iota pun tidak ada yang berubah. Ya. Tuntutannya sudah dibatalkan oleh Yesus karena dia sudah mati. Nah, apa yang ada di dalam hukum Taurat kalau dilanggar mati? Berarti ada dosa yang di luar hukum Taurat, ada dosa tidak sengaja, tidak mendatangkan maut. Ada. Di sini di mana dalam 1 Yohanes 5:16 itu dosa di luar hukum Taurat ini di mana teksnya, Pak? Jadi begini aku jelaskan. Oh siap. Yang dimaksud dengan dosa yang tidak mendatangkan maut, perbuatan-perbuatan yang tidak disengaja. Tetapi ada perbuatan yang melanggar hukum Taurat, itu sudah aturan baku, tapi dilanggar, itu mendatangkan maut. Mati, upah dosa adalah mati. Tetapi kalau misalnya contoh nih tanpa sengaja puntung rokok
kebakar perusahaan orang. Nah itu dosa. Sebenarnya itu maut. Harusnya maut dong. Tapi bagi saya, kalau Tuhan mengadili saya, aku tahu kau tidak sengaja. Tapi maut di sana, kau buat. Bukan maut yang di sana yang membuat dirimu tidak aku kasih maut. Aku mengerti kamu tidak sengaja. Itu kalau pengadilan Tuhan. Iya berarti konsepnya tidak semua dosa itu datangkan maut dong berarti. Dosa yang melanggar hukum yang baku itu mendatangkan maut. Justru itulah yang membuat Yesus harus mati kan. Tapi ada dosa yang tidak melanggar hukum baku, tidak sengaja. Makanya ada korban pagi dan petang. Beda itu dengan korban tahunan. Kalau korban pagi dan petang segala dosa-dosa yang tidak kita di luar. Ke toilet. Di luar kesadaran. Jangan disisain kalau kencing. Makanya umat Israel waktu di tanah Kanan itu adalah kudus. Adalah kudus. Berarti dalam konteks ini pun kita kembali lagi bahwa upah dosa itu tidak harus maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, ada yang tidak mendatangkan maut. Betul. Berarti nggak semua dong. Iya semua. Itu udah. Itu sudah jelas ya. Dosa yang mana berarti tidak semua dosa itu tadi berarti ini namanya menjebak. Ada dosa yang melanggar hukum yang baku mendatangkan maut. Ada dosa kecil-kecil yang tidak sengaja. Nah, itu tidak mendatangkan maut. Nyawanya yang diancam. Contoh hukum yang baku itu apa, Pak? Ya. Contoh hukum yang baku itu apa? Yang baku, jangan membunuh, jangan berzina, hormati orang tuamu. Oke, berarti itu kalau dilakukan mati. Nah, kalau ada orang yang membunuh nggak sengaja, mati juga dong. Nah, itulah. Itu tidak mendatangkan maut, tidak sengaja. Ada aturan itu baku tadi katanya. Jadi aku bilang tadi perusahaan itu terbakar, mati banyak orang, bukan mautnya dia. Ganjaran Tuhan ke saya, apakah saya dihukum mati? Apakah mendatangkan maut bagi diri saya, perbuatan saya itu padahal untung rokok begini? Tapi di sana mati ribuan orang, bukan mautnya orang sana. Tapi saya diberi Tuhan ganjaran, apakah saya mati gara-gara untung rokok? Jadi kira-kira begini, aku tahu motifmu, kamu tidak berniat untuk membakar itu. Jadi kamu tidak harus mati. Ya, dosa-dosa kecil seperti itulah yang dimaksud, yang tidak mendatangkan maut. Baik, berarti hukum baku nggak baku itu menurut perspektif Pak Rahmat atau menurut Alkitab? Menurut Alkitab. Oke, di mana tertulis hukum baku itu bahwa jadi tidak harus tertulis ya? Oh, nggak harus tertulis. Tidak harus tertulis. Jadi maaf ya, ini satu contoh nih. Tuhan menciptakan semua di bumi ini selama 6 hari. Hari ke-7 dia berhenti. Lalu dia perintahkan juga kepada yang menciptakan ini supaya kuduskan hari itu. Tidak ada tertulis di Alkitab nih bagi umat Kristen supaya dengar. Tidak ada yang tertulis di Alkitab bahwa Adam sampai Nuh sampai Abraham bahwa dia menguduskan hari Sabat. Tetapi saya membaca roh di Alkitab itu. Pasti dong, sedangkan penciptanya menguruskan, diperintahkan, pasti ada turun-temurun itu menguruskan. Baik, Pak Rahmat, saya itu tidak tertulis. Kalau menurut saya itu nonsens ya. Kenapa nonsens? Karena dari mana kita tahu itu hukum baku kalau nggak tertulis? Jadi yang hukum baku itu parameternya Pak Rahmat untuk menetapkan itu menetap parameter Pak Rahmat. Saya pengen tahu parameternya Pak Rahmat itu apa, menetapkan hukum baku tapi nggak tertulis. Kalau begitu teman-teman Kristiani tahu dari mana itu hukum baku atau nggak baku kalau nggak tertulis? Parameternya Pak Rahmat apa? Di perjanjian lama nanti kalau aku harus buka ayatnya. Kalau seseorang membunuh, dia harus dibunuh, ya kan? Di masa di tanah Kanaan orang Israel itu terjadi. Tetapi kalau ada seseorang tidak sengaja mengakibatkan orang lain meninggal, ada tempat khusus dibuat, dijauhkan ini. Ada tempat khusus. Jadi 12 suku Israel itu sudah punya pusaka-pusakanya masing-masing, warisannya. 11 suku, yang satu tidak, suku Lewi. Lalu ada khusus dibuat di situ lahan tempat tinggal orang-orang buronan. Ada yang disediakan. Inilah yang membunuh secara tidak sengaja, tempatkan ke sana. Ada. Jadi padahal kalau perintah kepada orang yang membunuh dengan sengaja, dengan marah, harus mati dilempari dengan batu. Termasuk yang berzina juga, yang lain-lain juga. Itu hukum-hukum baru yang sebelum itu. Tidak menghormati orang tua. Apabila ada seorang anak tidak menghormati orang tua, bawalah dia ke depan pintu gerbang perkemahan, maka semua bangsa Israel harus melempari dia dengan batu sampai mati. Hukum baku dilanggar.
Tapi yang Bapak singgung tadi, kalau tidak sengaja mengakibatkan orang lain meninggal, ada tempat khusus juga nggak dibunuh. Itu kalau detail kita baca di masa Israel di tanah Kanan. Berarti hukum baku nggak baku itu menurut ketentuan Tuhan. Iya, ketentuan yang ada di Alkitab Perjanjian Lama. Lama. Ya, baik. Berarti ketentuan baku yang ada di Perjanjian Lama itu batal dengan Efesus 2:15, betul kan? Tuntutannya. Ya, tuntutannya. Ya. Jadi ini perlu direvisi Efesus 2:15. Jadi saya mau jelaskan sedikit Pengertiannya. kepada umat Kristen. Saya mau katakan, seringkali umat Kristen memakai ayat itu bahwa hukum Taurat dibatalkan sehingga tidak perlu lagi menguduskan hari Sabat. Lalu saya tanya, berarti boleh membunuh sekarang? Kalau hukum Taurat dibatalkan, boleh membunuh, boleh berzina, boleh berdusta? Tidak mungkin. Jadi tuntutan hukum Taurat yang dibatalkan justru kalau dibaca di 2 Matius 5, Matius 6, Matius 7, itu ajaran Yesus menambahi hukum Taurat 3 pasal ya. 5, 6, 7 Matius. Yesus merinci kembali, memperdalam, artinya lebih ketat lagi daripada hukum yang dibuat Musa. Ada kebanyakan orang Yahudi mengatakan terlalu berat hukum Taurat ini. Padahal Yesus memperberat lagi. Hukum Musa mengatakan jangan berzina. Aku berkata, kata Yesus, siapa yang menginginkan perempuan di dalam pikirannya itu berzina. Perintah Musa mengatakan jangan membunuh. Aku berkata, kata Yesus, membenci saudaranya termasuk membunuh. Makin ketat, makin kencang. Malah ada lagi tambahan-tambahan di situ. Jangan mengejar harta, jangan begini, harus berpuasa. Perintah untuk berpuasa ada. Hal kekhawatiran sehingga menjadi koruptor, menjadi apa, kekhawatiran. Kemudian hal memberi sedekah, hal menghakimi. Nggak ada ajaran Musa masalah menghakimi. Saya mau katakan kepada si Saifuddin Ibrahim, kalau dia dengar ini, Saifuddin Ibrahim kemarin menuntut 300 ayat yang Quran itu radikal, mohon dihapuskan, katanya kepada Menteri Agama. Dalam hatiku, apakah Saifuddin Ibrahim tidak membaca Perjanjian Lama lebih banyak lagi ayat radikal di sana? Mantap. Keren, mantap. Mungkin Mantap. 300. Rob. Nah, jadi kalau 2 menit ya. Kalau saya bisa ketemu dengan Saifuddin Ibrahim, saya mau bilang, Bang Saifuddin, di kitab kita banyak ayat radikal. Bisakah kau jelaskan bahwa Tuhan Kristen yang sekarang disebut-sebut Maha Kasih, Tuhan yang dulu kejam? Bisa jelaskan gak? Dikatakan situ. Aku perintahkan kepadamu, bunuh semua bangsa itu, jangan kasihani yang tua, yang muda, laki-laki, perempuan, bahkan hewannya. Kejam, bunuh semua. Hidup supaya Amalek. Itu radikal itu. Banyak lagi ayat di situ dikatakan, aku adalah Tuhan pencemburu, pemarah, pembalas dendam. Saya pernah baca kitabnya Buddha, Tuhan yang Kristen kejam. Ada ayatnya, ayat kitabnya bahwa Tuhan itu pemarah, pemurka, pembalas dendam dan lain-lain. Pusing saya waktu itu. Saya mau menjelaskan ini. Siap. Saya juga mau sedikit. Jadi begini rahasia, ini rahasia penting. Ini yang mau saya sampaikan ke Saifuddin Ibrahim. Kalau dia mau saran saya. Ini. Lanjut. Kuizinkan engkau menghakimi, karena Yesus tidak mengizinkan. Jangan kau menghakimi supaya kau tidak dihakimi oleh Tuhan. Itu kata Yesus. Menambahi dari hukum Taurat itu. Menambahi itu. Nah, karena dia yang punya semesta alam ini, dia berhak menambah itu. Tapi kenapa Tuhan yang dulu menyuruh habisi begitu sampai mereka Yosua yang dipimpin setelah Musa meninggal, dipimpin oleh Yosua, lalu Saul, Daud, mereka ini semua pembunuh. Semua bangsa yang ada di situ dihabisi semua. Nah, mengapa Tuhan memerintahkan itu? Saya dapat alasannya melalui perenungan dan ada bukti di Alkitab. Kata Yesus begini, siapa di antara kalian yang tidak berdosa, dialah duluan yang melemparkan batu kepadanya. Teringat nggak kita peristiwa itu? Tapi bawa perempuan Berarti pelaku. Yesus nggak melemparkannya kan? Iya. Berarti Yesus berdosa dong? Tunggu dulu. Dia mah kasih.
Iya kan? Seharusnya aku yang melempari kamu. Enggak ada begitu. Barang siapa yang tidak mempunyai dosa, dia boleh melemparkan. Yesus ikut lemparin nggak? Begini dibilang, siapa di antara kalian? Iya. Enggak termasuk dia. Loh, iya. Siapa di antara kalian yang tidak berdosa? Dia yang duluan melemparkan batu kepadanya. Yesus lemparin nggak? Enggak. Berarti dia Dia justru datang menyelamatkan orang seperti ini. Oke, ini moderator. Oke, belum sampai masalah singgung tadi. Tapi waktunya habis. Waktu Belum apa-apa. Atau begini, lebih baik saya nanti jangan bicara lagi, tapi saya harus Panik Jarom. Oke. 8 menit lagi dulu 5. 15 menit. Kasih ya. Nah, Oke, 15 menit ya. jadi Tuhan mengizinkan umat Israel menghakimi di masa mereka kudus, mereka suci. Kenapa bisa kudus? Ada korban pagi, ada korban petang, ada korban tahunan. Yang dosa-dosa yang tidak disengaja pun itulah korban pagi, korban petang membuat mereka kudus. Bukti yang lain, kalau ada di antara mereka satu pun yang berdosa melanggar hukum batu, bawa dia ke gerbang perkemahan, semua melempari batu, berarti kudus. Saya ulangi, kalau kamu kudus, silakan kuberi hak kau menghakimi. Ada bukti lain. Musa, ada tertulis bahwa Musa dijadikan Tuhan menjadi Allah bagi Firaun. Musa dijadikan Tuhan menjadi Allah bagi Iya, Firaun. Al-Quran nomor 1. Bagus. Harun jadi nabinya. Musa diizinkan Tuhan membunuh Firaun di saat dia mencapai kesempurnaan kekudusan. Kalau di saat dia di masa kecongkakan di Mesir, dia coba membunuh seorang serdadu, jadi buronan dia, merasa dia hebat. Tapi ketika dia merasa rendah diri, tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan, Tuhan mengizinkan dia, silakan bunuh itu, turunkanlah tongkatmu. Maka jadi siapa yang membunuh Firaun? Musa, tapi atas perintah Tuhan. Lalu di perjanjian baru, sedikit lagi, mudah-mudahan saya punya Ibrahim salah mendengar. Di perjanjian baru ada orang yang mencapai kekudusan, diberikan Tuhan hak untuk membunuh. Kenapa garuk-garuk? Petrus, ketua jemaat mula-mula. Hai Ananias, sawahmu kamu jual berapa? Hasilnya segini. Itu sawahmu. Iya. Kau jual tapi kau bohongin, maka kau mati. Yang membunuh Ananias dan Safira, istrinya juga sama ya, adalah Petrus melalui perkataan. Oke, tadi Pak Rahmat, aku boleh bertanya ini boleh dijawab sama Pak Rahmat, Bu Karyana, Pak Arom, silakan. Tadi ada statement yang menarik, membawa dari Matius 5 nomor 28. Di sini dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, di Matius 5 nomor 28. Matius 5 nomor 28. Tadi sempat disinggung ini kan ya. Oke. Tadi Pak Rahmat menyinggung ini, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Kita masuk ke ketetapan dan perintahkan sesuai dengan tema kita. Setuju Pak ya? Iya. Ya. Bapak sudah menikah. Sudah. Ketika Bapak pertama kali melihat calon istri Bapak menginginkan itu ya? Menginginkan dengan cinta, menginginkan dengan nafsu berbeda. Di sini nggak ada, maksud menginginkannya ini secara global, dia mau cinta, mau nafsu, di sini secara umum berarti. Menginginkan untuk memiliki. Iya, dan apapun itu masih dengan tagline yang menginginkan, maka dia sudah berzina di dalam hatinya. Berarti seorang Kristen itu, dia itu ketika fase ingin menikah, dia harus tanda kutip melakukan sudah zina dulu. Kenapa? Dia menginginkan calon pasangannya untuk menjadi miliknya kan gitu. Berarti otomatis dia sudah melakukan zina dulu, baru dia menikahi. Kalau kita melihat dari perintah dan ketetapan dalam Matius 5 nomor 28, gimana menurut pandangan Ibu Karyana? Jadi begini Pak, ini jawaban saya. Ada perintah Tuhan supaya berkembang biaklah penuhilah seluruh bumi. Itu artinya harus menikah. 1, 2, 7 ya. Harus menikah. Kalau tidak ada di dalam pikiran laki-laki untuk menginginkan wanita, tidak mungkin ada pernikahan. Betul. Tapi konsekuensinya harus zina. Jadi ini supaya sinkron ayat ini, menginginkan yang dimaksud di sini, syahwatnya berubah. Itu nafsu, birahi, beda dengan cinta. Bapak nafsu gak sama istri Bapak sebelum memiliki dia? Saya bernafsu untuk jadikan dia seorang istri saya gitu. Nah, kalau itu pribadi jawabannya ya. Mungkin saya
Jadi saya bicara secara umum loh. Kalau pribadi saya ditanya, ya saya orang berdosa. Mungkin berkali-kali saya nafsu. Bahkan gitu. bukan istri saya pun saya lihat saya nafsu. Jadi sudah melakukan zina ya? Udah berzina itu. Oh iya, Nah, Bapak sudah berzina menurut berarti. saya juga harus ada action. Kalau ini Iya. tidak ada yang tahu. Oh gitu. Tapi Iya, menarik, harus ada action. eh, Kalau ada action perubahan berarti itu sudah berzina. Oh gitu, berarti harus dirajam menurut Yesus. Bukan, maksud saya yang dibilang adik saya tadi Ah. sampai syahwatnya berubah. Iya, tapi intinya mau syahwat itu berubah atau tidak, dari Matius 5 nomor 28 tagline-nya adalah menginginkannya. Nah ini ya diperbaiki. Menginginkannya. Perbaiki Alkitab ya. Siap. Bukan saya kalian. Bapak diperbaiki. Nanti akan berkali-kali aku mengucapkan itu. Ada banyak kesalahan translate di Alkitab. Oke. Enggak, ini satu narasi yang Pak Rahmat bilang berkembang biak. Dia harus menikah. Iya. Jadi setiap laki-laki itu harus menikah gitu Pak. Tidak harus, tapi berita kepada Adam berkembang biaklah dan penuhilah bumi. Lalu Paulus mengatakan, untuk apa kau menikah menambah beban hidupmu, padahal urusanmu dengan Tuhan kamu abaikan. Itu kata Paulus. Oke, berarti nggak harus menikah. Tidak harus. Tadi barusan Bapak bilang harus menikah. Tidak. Ada perintah mengatakan berkembang biak. Bukan menikah disuruh Pak, berkembang biak. Iya, iya. Tadi dari yang saya tangkap itu Ya melalui menikah. berkembang biak harus menikah. Jadi perintah Tuhan bisa berjalan. Kan pertanyaannya ada orang yang tidak menikah, itu bagus menurut Paulus. Ya betul. Nggak Bukan dia melanggar perintah. Betul. Betul. Jadi kalau orang tidak menikah, jangan dituduh dia kau melanggar perintah Tuhan. Kau harus berkembang biak katanya. Oh bukan, seluruh bumi supaya penuh. Bukan harus saya yang memenuhi itu, bisa saja orang lain. Oke, kalau berkembang biak, bagaimana cara berkembang biak tanpa pernikahan itu gimana Pak? Nah itu nggak mungkin. Jadi harus menikah. Berarti harus menikah. Oke, kalau begitu pertanyaan saya, Yesus menikah nggak Pak? Tidak menikah. Nggak menikah. Jadi ketika Yesus tidak menikah, dia melanggar tentang keharusan berkembang biak tadi. Dia yang memberi perintah itu. Ini kita nggak sadar. Jadi dia yang perintah, jadi dia yang melanggar. Ini penting. Ini sangat berharga, termasuk Kristen. Siap. Saya tes Bapak ini nggak akan tahu. Siap. Kalau saya tes nggak akan tahu. Oke, coba tes. Pak, siapa itu Melkisedek? Jelaskan. Raja Salem itu jawabnya. Ya memang itu tertulis di Alkitab. Raja Salem itu siapa? Dia coba jelaskan. Iya, jadi begini. Oh, berarti benar bisa jawab. Ya, karena kalau di luar dari jawabannya udah beda lagi. Dikatakan malaikat kepada Maria, nanti setelah lahir namanya kau sebut ini Yesus Kristus. Sebelum lahir dia sudah ada di surga. Karena jawabannya beda. Ada bukti-bukti banyak di Alkitab. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Sebelum Musa ada, aku sudah ada. Maka semua mereka mau melempari Yesus. Dan ketawa-ketawa aja teman-teman. Nah, itu. Lalu yang kedua, Yesus sebelum lahir ke dunia, dia sudah ada menjabat sebagai imam besar. Jangan kau viralkan. Jabatan itu Dia yang ngomong, kan? Melkisedek yang kepadanya Abraham memberikan persepuluhan. Jadi sudah ada imam. Jangan dikira yang imam pertama itu Harun. Bukan. Harun itu sebagai gambaran bahwa di surga juga ada bait suci. Ada bait suci, bilik Maha Kudus dan bilik yang kudus. Ada di surga. Karena perintah kepada Musa, buatlah seperti yang kau lihat ini. Gitu. Jadi imam yang sebenarnya adalah Yesus. Supaya manusia mengerti bagaimana masalah Ka'bah yang ada di surga, dibuatlah gambaran di bumi sampai dibuat korban. Jadi setiap membuat korban, ingat, ini nanti akan ada kegenapannya di tahun ke-4000. Makanya paham nggak kita kalau mulai dari Adam jatuh ke dalam dosa sampai Yesus disalibkan itu ada 4000 tahun. Betul. Iya, 4000 tahun. Dilunasi lah itu. Jadi artinya bahwa misalnya tadi Dilunasi. 4000 tahun. Lupa dia. Raja Salem. iya Melkisedek tadi. Bagi sedek. Di kitab Ibrani itu Iya. perjanjian baru loh. Jadi sebenarnya kalau istilah saya nggak suka saya menjelaskan Alkitab, saya bilang perjanjian baru, perjanjian lama. Tidak tepat itu. Saya protes. Kitab para nabi, kitab para rasul itu yang benar. Jangan ada perjanjian lama, perjanjian baru seolah Tuhan mengubah janjinya. Betul. Nggak setuju. Jadi kitab para rasul itulah perjanjian baru yang disebut sekarang.
kita perjanjian lama. Jadi di kitab para rasul dikatakan ini masalah lain diungkap lagi yang di masalah Abraham memberikan persepuluhan, bahwa imam besar itu adalah Yesus Kristus sendiri. Ketika dia mati mengorbankan dirinya, dialah korban yang sesungguhnya, korban agung. Jadi korban-korban sebelumnya 4.000 tahun yang lalu itu hanya gambaran mengajarkan mereka akan harus ada korban kalau ada dosa. Korban yang sebenarnya ini loh, makhluk surga turun dari manusia, mati sebagai manusia tanpa dosa. Berarti Yesus makhluk surga, Pak? Yesus tadinya sudah ada di surga. Dia meninggalkan keilahiannya, kemuliaannya ditinggalkan. Ya. Sebab kalau dia datang dengan kemuliaannya, maka bumi ini akan musnah. Tidak bisa. Ada di kitab Matius, kalau nggak salah 3 orang dari rasul ini, Matius, Yohanes, Yakobus, Petrus, ketiga-tiganya ini dibawa ke satu bukit, lalu mereka tertidur, lalu Yesus berdoa agak jauh. Di dalam tidurnya mereka melihat Yesus, Musa, Elia bersama-sama melihat Yesus dengan kemuliaannya. Coba kalau bayangkan kalau mereka ini orang berdosa ini melihat Yesus dengan kemuliaannya tanpa melalui mimpi, hangus dia mati. Cara Tuhan melalui mimpi yang membuat supaya jangan langsung. Jadi makanya baca itu tulisan si Yakobus, baca tulisan si Petrus, baca tulisan si Yohanes, yang 3 ini berbeda. Orang ini yang berani mengatakan yang kami jelaskan ini bukan cerita isapan jengkol yang kami dilihat oleh mataku sendiri. Udah kulihat Yesus itu dengan kemuliaannya, itulah yang kalian bunuh. Ya, baik, izin ya, Pak. Saya garis bawahi tadi, berarti Yesus itu makhluk surga. Ya, benar. Makhluk surga. Melkisedek, jabatannya itu Melkisedek, imam besar. Melkisedek bukan Yesus. Setelah lahir kepada Maria disebut namanya Yesus dalam bahasa Yunani. Oke, berarti kesimpulannya adalah Yesus adalah makhluk surga yang turun ke bumi, betul? Iya, betul. Ada ayat Alkitab. Walaupun dia sebenarnya dengan kemuliaannya meninggalkan keilahiannya dan mengambil rupa seorang hamba. Baik, kalau begitu, mohon maaf kalau saya salah menyimpulkan. Kalau kita katakan Yesus adalah makhluk surga, berarti Yesus diciptakan oleh Tuhan. Benar. Woi, Tuhan diciptakan. Tuhan diciptakan keren, mantap. Berarti Tuhan diciptakan ya Pak ya? Beda dengan Pak Arom. Itu 5 menit saya bilang. Udah beda ya, udah beda memang. Ya, sorry ya. Yang aku ucapkan ini kalau bertentangan dengan Rom angkat tangan. Rom masih ingat jalan keluar? Kalau bertentangan dengan Alkitab silakan Oh, masih ingat. Ini Iya kan? Bapak yang tidak berawal dan tidak berakhir, Iya. yang sulit kita jelaskan. Bapak berfirman, anakku engkau pada hari ini engkau telah kuperanakan. Maka lahirlah Yesus. Di ayat lain dikatakan dibentuk, lahir. Di ayat lain ciptakan. Bukan lahir Yesus, lahir anak. Dari situ Beda lagi aja itu. Yang namanya diperanakan itu udah tahu itu ya, dan prediksi hak. Ingat kata Yesus asobrun Kalau dia dilahirkan siapa bidannya? Padahal apa? Padahal dia akan berdasarkan. Padahal dia akan diperanakan. Aku mau bilang siapa ya? Kau percaya ya? Adam diciptakan dari debu tanah. Bidannya si Adam siapa? Mana sih lo logika? Kalau Adam bisa tanpa bidan, apalagi Bapak? Lahirlah anakku, ada tertulis ya, semua mengaku itu. Ada 3 ayatnya. 3 ayat itu di Alkitab dan penting itu di kitab Mazmur. Ya ya. Ya, roh yang mengatakan. Izin Pak. Belum 5 menit ya? Belum. Aduh, oke, asal dikasih nanti sampai tuntas. Maksudnya ini apa namanya? Menurut saya pribadi ya, sepanjang diskusi sama kawan-kawan Baru, hal baru. hal yang ya baru dan ulang ya. Jadi begini, Tuhan itu dicipta oleh Tuhan, jadi Yesus itu ternyata makhluk diciptakan Tuhan. Jadi Tuhan yang diciptakan gitu ya? Dicipta. Iya, berarti itu mirip dengan konsep sebenarnya saya tadi Pak. kalau dalam perspektif Islam, kalau kita berbicara tentang Isa, Saya baca di Al-Quran. iya, Saya baca di Al-Quran begini. iya, Diciptakan melalui firman. yes, Ada itu. iya. Saya lupa ayatnya, saya cari-cari. Iya. Dulu saya paham Al-Quran. Iya, makanya Rom jangan marah dong. makanya kalau dalam Islam, kalau dalam Islam,
Ustaz Jos, ya. saya mau tanya dulu dong. Pakai ini. Jadi pakai ini. Jadi menurut Pak Rahmat ini firman itu apa, Pak? Ini seru nih. Mau pinjam dari Islam. Bukan. Biar dari Islam. Enggak apa-apa. Ambil Pak, kasih Pak. Apa yang terdapat dari Saya nggak apa itu firman? Gini, ada beda nggak berfirman dengan firman? Berfirman berarti berkata-kata. Oke, segala sesuatu Tuhan itu berfirman untuk menjadikan sesuatu, berarti berkata-kata. Tapi firman itu sendiri apa, Pak? Firman. Yang saya tanya firman. Firman itu Yesus. Firman itu Yesus. Iya, sebelum Yesus Melkisedek itu melalui firman. Loh, kok jadi kalian? Iya. Makanya saya bilang. Gini Pak Rahmat. Banyak Kristen sekarang mengaku Kristen tapi nggak ajaran Kristen yang dipakai. Nggak bisa gitu, Pak. Kalau statementnya begitu, Bapak akan menyalahkan memang yang sudah dipelajari di Alkitab, di kekristenan. Pokoknya semua yang tidak sesuai dengan Alkitab saya salahkan. Oh ya udah, itu pengajaran Bapak. Menyerah, menyerah dia. Menyerah dia. 12 menit. Nah, 12 menit. jangan saya buru-buru jadi lubuk ngomongnya jadinya. Bapak berfirman, anakku engkau pada hari ini engkau telah kuperanakan, maka Alkitab mengatakan 3 jenis: diciptakan, lahir, dibentuk. Nah, saya singkatnya saya bilang cepat. Lalu Bapak menciptakan seluruh makhluk surga. Bapak menciptakan melalui dia, ada di kitab Ibrani, melalui anaknya ini. Jadi selanjutnya anaknya yang berfirman, jadilah kau Lucifer, jadilah Lucifer. Jadi kau para malaikat, jadilah para malaikat. Lalu semesta alam diciptakan. Nah ini di dalam ini semesta alam beda dengan bumi. Lalu bumi, jadilah kau matahari, jadilah kau begini, jadilah kau begini. Yang melakukan semua perintah itu supaya jadi yang berproses. Pintu keluar itu loh. Ingat kan? Jadi Musa melihat, aku melihat roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kepada Musa dikirimkan itu peristiwa itu. Melayang-layang di atas permukaan air. Jadi anak ini hanya mengucap, jadilah kau begini. Yang menyebabkan jadi adalah kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas. Kuasa yang tidak terbatas. Lalu kemudian setelah diciptakan itu, berencanalah Bapa dengan anak, marilah kita ciptakan manusia segambar dengan rupa dan tabiat kita. Tidak disertakan di situ Lucifer. Berarti gotong royong. Hanya berdua. Gotong royong bapak sama anak. Tertulis ya kita. Gotong royong di. Marilah kita. Tunggu dulu penjelasin. Kalau marilah kita berarti ada diskusi ya. Iya. Bapak diskusi sama anak gitu ya. Iya. Jadi jangan selalu melulu. Memang Musa tahunya Allah itu tunggal. Tapi kenapa Musa menuliskan? Marilah kita menciptakan manusia segambar dengan rupa dan tabiat kita. Di terjemahan baru, segambar rupa dan gambar salah itu di bahasa Batak tabiat. Tidak rupa, ya rupa gambar sama itu kan, ngapain itu disebut tadi? Perbaiki kita lagi ya. Iya, perbaiki. Siap. Kata perbaikan Saya suka Bapak tadi sepertinya. Saya suka. Rupa dan gambar sama itu. Iya. Rupa dan tabiat itu yang benar. Di bahasa Batak kena. Ya, antara tudos turupata dapat pangalaho itu tadi ya, kena dia. Nah, lalu setelah diciptakannya Adam dan Hawa, seluruh isi bumi terakhir Adam dan Hawa. Jadi di antara semua yang ada di semesta alam ada kehidupan yang lain yang sama seperti di bumi ini ada Adam dan Hawa. Bumilah yang terakhir diciptakan. Jadi ini sulit ini, nggak terima mungkin. Jadi gini, Yesus itu pada intinya dia Tuhan, tapi yang diciptakan oleh Sang Pencipta, gitu ya. Saya ingat, jangan diciptakan dia istimewa. Iya, mau dia istimewa, mau dia apapun, tetap Dia dia akan disembah. Maaf, Iya. menurutku, itu sudah disembah. Jadi Bapak yang kami sebut Bapak itu. Saya Rob kaget. oh nggak nyembah, Menurutku ya. nggak nyembah Yesus. Udah. Kasih tahu Bang Arum, Pak Rahmat. Pak Rahmat nyembah Yesus. Pak Rahmat sama nyembah Yesus. Mantap, dulu menyembah apa enggak nih? Menyembah Yesus. Kok beda? Oh, kan marah.
ngamuk kalian. Saya menyembah Yesus. Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Bapak tadi nggak menyembah Bu Karyana. Jangan marah Bu Karyana. Enggak. Hah? Ke situ lah. Iya, udah ke situ Bu Karyana. Kok marah Bu Karyana? Ngomong dong Bu Karyana. Ada sekelompok agama meninggikan Yesus dengan menyembah di bawahnya. Maaf, tidak saya sebut agama itu. Maria, membuat permohonan kepada Maria karena tidak mungkin dia. Ini dibeli badunya guys, madu ini. Madu. Harusnya saya bisa buktikan di Alkitab mau Ayo, dibeli guys, dibeli. Pesan ke Julius langsung ke Julius tuh. Anaknya mengajari kita meminta kepada Bapa. Lalu di akhirnya siapa yang meminta kepada Bapa di dalam namaku? Oh itu loh kata Yesus. Makanya di akhir dari yang diajarkan Bapa kami yang di surga dalam dan seterusnya. Karena kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Itu penutupnya. Apapun yang kamu minta kepada Bapa tidak akan tercapai kalau tidak menyebut nama anaknya. Wasilah jatuhnya di Islam ya. Komplit. Mantap. Bu Karyana tuh Wasilah ya. Bu Karyana, ngomong dong. Wasilah sebagai jalan kepada Bapa ya. Kan besar-besar. Jadi Yesus itu, maaf sedikit lagi. Tidak ada perdamaian antara ini satu ya. Tunggu. Pak Rahmat tunggu dulu sebentar. Apapun yang kamu minta atau pada hari itu kamu minta, yang mana yang benar? Bukan pada hari itu salah. Itu sama yang kamu minta. Apapun yang kamu minta. Coba Yohanes 16:23 tolong. Coba cek Yohanes 16:23. 16:23. Kita buka Yohanes 16:23. Yohanes 16:23, 24, 25, 26. Itu mau saya tonjolkan di sini. Saya punya kuasa mengatakan ini salah. Dari mana saya punya kuasa? 16. Karena udah berulang saya baca. Yohanes 16 Jul. Ada ayat yang bertentangan. Harusnya diperbaiki sedikit. Pak, ini lagi suruh-suruh baterai lobet. Kalau ada ayat bertentangan, itu bukan diperbaiki ayatnya Pak, tapi Translate-nya. bahasa untuk menerjemahkan ayat Yes, itu translate-nya. diperbaiki, Aduh. bukan Translate-nya. ayatnya yang diperbaiki. Jadi kalau Bapak bilang saya perbaiki ayatnya, Alkitab. Itu tadi saya bilang. Supaya perbaiki Alkitab ya. iya, yang Ada orang menuhankan Alkitab, tapi tidak isinya. Bukan isinya. Pak, kita nggak pernah menuhankan Alkitab Pak. Siapa yang menuhankan Alkitab? Maksudku gini. Isinya itu harus dibaca roh yang ada di dalam. Jangan letterlek. Harus diluruskan. Jadi kalau letterlek kita nanti bisa kita Benar. Kalau salah Gini loh, Pak. kita jadi kaku. Bahasa Bapak harusnya bukan memperbaiki ayat di dalam Alkitab, tapi Bahasanya yang memperbaiki. Dari tadi saya bilang saya membaiki Dikeroyok kan, dikeroyok. Ya. Perbaiki Alkitab kan. Perbaiki Alkitab saya diulang di situ, diulang. Iya. Perbaiki Alkitab. nggak bisa nyulang Pak. Iya, maksudnya saya bilang repotnya. Tadi Bapak bilang, saya perbaiki Alkitabnya lagi ya. Bukan ayatnya. Jadi Perbaiki Alkitab. yang salah kan Ayat itu ada bagian di dalam Alkitab kan Bu? Kenapa saya bilang Alkitab? Karena di Alkitab ini ada orang menuhankan Ayat. yang tertulis itu. Padahal saya rohnya di dalam itu yang mahal. Iya. Coba Pak Arab, gimana saya belum Pak Arab dulu kita Garuk-garuk. statement dari Pak Arab kita dengarkan teman-teman. Enggak ya. Ya. Dari zaman dulu kekristenan berpedoman dengan Alkitab Pak. Dan nggak ada orang Kristen yang berhak merevisi Alkitab. Karena ini sudah ada, sudah terjemahannya. Kalau Bapak bilang saya perbaiki Alkitab, maksudnya ayat di dalamnya. Karena di dalamnya ini ayat Alkitab. Translate-nya bersalah. Rohnya beda. Rohnya juga ada yang rohnya salah. Roh apa? Ada rohnya Kita salah. harus membaca keseluruhan. Contoh Pak, saya kasih. Ada roh ya? Waktu begini cerita. Roh dari ayat. Dikatakan waktu orang kaya itu datang berburu perbuatan baik apa lagi yang aku lakukan supaya aku selamat. Kalau kamu mau selamat, lakukan ini. Sudah saya lakukan semua. Tercatat di mana itu Pak? Markus 17. Markus 17. Markus 17 berapa? Markus 17 mengenai seorang kaya, orang muda yang kaya datang kepada Yesus. Oh, Nah, yang segala ya ada nanti kembali di Markus 17 kayaknya belum di print itu Pak. Markus sampai 16 Markus itu. Markus 16 ayat 7 kali. Markus 19 ayat 7. Lupa itu. Pokoknya cari perikop yang seorang muda kaya datang kepada Yesus. Oh, guru yang baik yang itu bukan? Perikopnya guru yang baik bukan? Perbuatan baik lagi. Oh, itu Matius 19 juga ada itu.
Ya, jadi begini. Ada kata-kata tambahannya si Markus. Penulisnya bukan Matius, Markus. Oh, Markus baru saja Markus yang di. Makanya saya bilang, ini kan Markus ini tidak didikte. Markus tulis, bukan begitu. Markus. Jadi Tuhan memakai pola pikir setiap penulis. Tidak Dalam didikte. si Arom ininya tarik napasnya. Markus tulis terus sudah itu. Markus 10. Markus 10 ya. Markus 10 17. Oh, mana kau sudah tahu? Markus sekolah itu tadi Pak Markus 17. Seorang muda yang kaya datang kepada Yesus. Seorang muda yang kaya datang kepada Yesus. Apa yang harus kulakukan supaya aku memperoleh hidup kekal? Nah, itu Dan lalu Yesus menjawab, lakukanlah ini, jangan begini, jangan begini. Itu semua sudah kulakukan. Oke, kalau kau hendak sempurna, juallah semua hartamu, bagikan kepada orang miskin, ikutlah aku. Kata Yesus. Dia Tambahan Markus di situ. Dikatakan, lalu dia pergi sebab banyak hartanya. Menurutku, bukan karena banyak hartanya dia pergi. kenapa pakai dia? Silakan, itu kan pola pikir si Markus ini tidak didikte Tuhan. Berhak dia mengatakan itu. Oh, jadi Markus menyimpulkan gitu maksudnya. Ya, kesimpulan dia. Hasil istihadnya Markus. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dan sedih sebab banyak hartanya. Itu menurutmu, aku bilang. Menurutku, yang paling berat di situ ikut aku. Kalau menjual harta, bos-bos, dengar nih. Siapapun banyak yang rela menjual hartanya semua membagikannya kepada orang miskin asalkan ada jaminan masuk surga. Banyak yang bersedia. Oke, sama kau semua nih, asalkan aku masuk surga. Pasti dia mau. Yang sulit apa? Tahu, rumahnya tidak ada, mau dibunuh. Kalau Berarti ini apa ya, Pak, dari Markus 10 nomor 22 mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya itu. Berarti sama. keterangan si Markus kan itu. Oh, istihadnya Markus sendiri, hasil pemikiran dari Markus Coba sendiri. kalian dulu bertanya, mana di situ yang dilakukan Yesus dijelaskan si Markus, mana dari pikirannya sendiri? Kalau ayat 10 ini 10:22 ini dari pikirannya sendiri itu. Dan ini nggak didikte sama Roh Kudus yang ini ya? Yang dijelaskan si Markus peristiwa di situ memang benar dia pergi dan sedih. Iya. Tapi jangan dibilang sebab banyak hartanya. Sama. Tuhan itu penyebab dia pergi. Penyebab dia pergi. Tadi aku bilang kan, kalau Ikut. Tuhan bilang jual semua hartamu bagi kepada orang miskin. Banyak memang asalkan masuk surga. Yang sulit. Kalau aku kamu gimana begitu? Kan nggak jelas. Terlantar ya kau. Sedangkan batu saja untuk bantar Yesus tidak ada. Belum punya syarat. Iya. Anak manusia hanya batu meletakkan kepala tidak ada. Itu yang dipikirkan seorang muda yang kaya ini paling berat. Oke, itu yang dipikirin sama. Jadi kesimpulan, aku kritik. Ya ini sebelum rohnya ya. Iya. Rohnya Markus dikritik ya. Iya. Oke, ini yang pengen gua tanyain di sini kepada Pak Rahmat. Ini Markus ini nyimpulin sebab banyak harta ini dari mana? Memang menjelaskan banyak harta. Memang banyak. Pertanyaan kedua. Tapi jangan dihubungkan karena banyak harta itu makanya. Marah bukan Riana. Marah. Pertanyaan saya, apakah Markus di sini tidak tidak ada rohnya? Bukan Riana. Tidak ada roh. Tidak ada roh kudusnya. Baiknya pegang. Ingat satu tim. Ya. Apakah di sini yang tertulis ini Markus satu tim mulu. tidak dipenuhi roh? Tidak ada roh. Tentu dipenuhi roh. Jadi kenapa dia salah menyimpulkan? Jadi itulah satu bukti bahwa tidak mungkin Tuhan mendikte semua penulis-penulis Alkitab. Contoh Musa dipilihkan kepadanya, ditonton peristiwa itu dengan kalimatnya bahasanya sendiri. Jangan kenapa bahasa Tuhan yang itu Musa. Apa yang dia lihat? Jelaskan lagi menurut bahasa Musa. Itu diklarifikasi. Ya lu yang ngomong lah. Masa gua? Maksudku tadi aku jelaskan bahwa ini bukan Riana harus terima. Karena bagaimana? Karena mukanya Riana kalau asal ngomong aja. Lu wakat. jadi saya tidak hanya yang mau sampaikan di sini, saya tidak hanya mengkritik masalah translate, tapi karena memahami rohnya pun berani saya tidak berani. Atau mungkin bisa juga
Jangan translate yang salah menghubungkan. Baik, teman-teman. Pak Rahmat, jam 22 tepat, silakan. Saya kasih waktu berapa? 5 menit lagi? 5 menit, Pak. Sebelum closing 5 statement. menit Ya. lagi lah. Oke. Kasihan karyawannya. Iya, Bu Karyana masih Dari pihak karyawan ya. Tiga menit, 2 menit ya nanti ya. 3 menit saya kasih atau 5 menit saya kasih ke mereka. Apa ini 5 menit ini apa? Buat closing atau Sudah gimana? selesai. Oh, closingnya. 22. Bukan ya, Jam 22 dari Kalau sini. closing 55. Oke. Berarti ini 5 menit lagi selesai. Makanya saya kasih 3 menit ke beliau dan 2 menit ke sini. Habis itu selesai kita tutup. Tutupnya tutup closing statement. Ya, selesai udah jam 22. Silakan Pak Aaron. Masih tanggung. Closing dari Tempat ya, saya. tempat. Dari saya pribadi ya. Saya mewakili tim dari saya pribadi karena maaf Pak Rahmat kita mungkin beda ya pemahaman. Satu gereja aja bisa beda, Pak. Iya betul, nggak masalah, nggak masalah. Mungkin guru dan pembelajarannya kita beda ya. Kami kadang berani beda dikit. Beda dikit. Beda apa? Beda dikit pun tetap beda. Ya. Lanjut silakan. Yuk, kalau saya hanya mau meluruskan aja pendapat saya, menurut saya yang saya pahami, yang saya pelajari bahwa setiap penulis di dalam Alkitab itu diilhami oleh Roh Kudus. Jadi tidak mungkin mereka menulis asal-asalan atau semau-mau mereka. Jadi menurut saya nggak ada yang salah dalam Alkitab dan nggak ada yang perlu direvisi. Nggak balik sih. Oke, Ya, nggak balik. itu aja. Ya. Kalau saya selama di Facebook pernah berdebat dengan umat Muslim, ada umat Muslim mengaku di Muslim sangat rajin untuk membaca Alkitab. Ada sekitar 20 pasang ayat di Alkitab yang bertentangan. Di sini jumlah tentara Masih hujan nggak? jumlah tentara dalam peristiwa yang sama. Mana yang benar? Enggak ya? Perbaiki Alkitab. Jangan takut memperbaiki Alkitab di sini. Wah, itu makanan. Itu contoh. Ini udah mau udahan ini Jadi guys. pengalaman Mungkin baterainya itu habis. membuat saya tidak ada manusia yang sempurna. Harus pribadi kita yang menyempurnakan. Oh di sini ini benar, yang di sini ini yang benar, yang di sini yang benar, di sini salah. Makanya ketika ada dokter tapi di bidang bukan di bidang biologi mengatakan, oh translate ILT 3 yang benar. Dan saya tidak tahu Haus. Pimpinan Yahudi, ahli Taurat dan Farisi. ILT 3 pimpinan Yahudinya dibilangkan berarti dia pro sama Yahudi. ILT 3 dirancang oleh orang Yahudi. Kenapa pimpinan Yahudi dibilangkan? Itu kan memperlemah. Itu enak. Ada 3 kelompok. Nggak enak. Yahudi, Udah pada haus. Farisi, ahli Taurat. Pak Rahmat harusnya masuk ke LAI aja Pak untuk merevisi. Jadi Harusnya. lai nggak tahu ditranslate dari mana asalnya. Coba omongin LAI sudah. Lembaga Alkitab Indonesia, dengarkan saya. Seru. Jangan kedua di situ. Ada kuliah translate di dalam bahasa Batak lebih tulen daripada lai. Ada. Jadi artinya berarti saya pastikan asalnya lai mengambil terjemahan dari mana saya kurang tahu, bahasa Batak saya kurang tahu, tapi jelas berbeda. Contoh tadi ya, mari kita ciptakan manusia segambar dengan rupa dan gambar dengan rupa. Gambar rupa sama itu, salah itu tebelai, perbaiki. Siap komandan. Di bahasa Batak dikatakan Iya. rupa dan tabiat kita. Jadi kalau ada dan berarti ada dua yang berbeda. Ini masa rupa dengan gambar sama. Jadi ada dalam Nama Tuhan juga. Mengenai nama Tuhan, Iya. di ILT 3 Yahweh. Saya bilang ke ILT 3, dari mana kau dapat Yahweh? Ngarang kau. Yang ada YHWH. Itu bahasa asli Ibrani. Tapi ini pun jangan kalian dewakan, ini yang benar. Belum tentu. Di masa Nimrod Tuhan memecahkan bahasa. Nah kalau itu belum tentu benar, kenapa Bapak suruh rumah ya? Gitu kata Bapak itu belum tentu benar. Yang benar menurut bahasa Ibrani di YHWH. Iya. Tapi belum tentu itu nama Tuhan yang sebenarnya. Ada nanti alasan terlalu panjang. Oh iya. Aku jelasin. Jangan. Kepanjangan. Ampun. Ya. Iya. Terlalu panjang. Jadi di masa Nimrod Tuhan memecahkan bahasa dan tidak tahu lagi di bahasa mana itu kata untuk menjelaskan Tuhan itu di mana yang benar. Saya yakin melalui iman saya membaca kitab Mazmur
Berkali-kali Daud mengatakan, berapa lama lagi kau Tuhan menyembunyikan wajahmu kepada kami? Berapa lama lagi kau membelakangi kami, membiarkan orang-orang fasik menginjak-injak orang benar? Betul. Maksudnya dari perkataan itu berkali-kali diucapkan itu, Tuhan telah menyembunyikan dirinya, kan? Betul. Kenapa dia menyembunyikan dirinya? Karena kita sudah jauh ke dalam dosa. Kalau dia tampilkan dirinya, kita mati. Maka begitu juga namanya. Kalau manusia ada yang tahu nama yang sebenarnya, sembarangan disebut, dia akan mati. Iya. Betul. Maka disembunyikanlah nama itu untuk menyelamatkan manusia. Oke. Jadi kalau ada yang mengatakan Allah, good. Ada yang mengatakan Jehovah, good. Ada yang mengatakan JHWH, Di good. kanan langsung di kanan. Tapi tunggu. Karena ada seseorang ada yang mengatakan harus Yahweh. Kalau kamu berdoa tidak menyebut Yahweh, doamu itu ke iblis. Wah, setuju. salah. Saya sependapat. Malah aku bilang, Saya sependapat. kalau menurut jadi kayak iblis itu doa itu. Ya menurut Bapak kan? Ada yang berpendapat Oh, ya udah lanjut. udah mentok di nama Tuhan tadi kan? Kan udah panjang tadi. Jadi Yahweh tidak benar itu, ngarang itu. Oke, Dari terus? segi keaslian sejarah. Yang benar itu bahasa Ibrani-nya YHWH. Tapi YHWH pun belum tentu benar. Alasanku ini. Jadi yang benar? YHWH ada di bahasa Ibrani kan? Ya. Ibrani sejak kapan ada bahasa Ibrani? Gak ada yang bisa jawab. Sejak di Mesir. Yakub, keturunan Yakub dibawa ke tanah Goshen. Iya. Lalu 2000 orang-orang tahun 2000 sebelum ya, lalu orang Mesir mengatakan ini keturunan Abraham. Ibrahim. Makanya jadi Ibrani. Oke. Berarti sampai ke Yakub, sampai ke Ishak, bapaknya Ishak, Abraham. Pertanyaan, Abraham pernah nggak dia minta Tuhan mengajarkan nama kepada Abraham? Aku belum Harus yang mengucapkan namaku. Belum. Pertanyaan ini yang bisa menjawab ini harus pernah membaca semua isi Alkitab. Iya, ulangan nomor 3 atau nomor 4 ya. Tapi mengenai namaku aku belum. Belum. Tidak pernah kepada Abraham tidak Iya, pernah. belum ada. Pada Abraham. Kepada Musa pernah diajarkan kata ganti. Aku ada, aku yang ada. Iya, betul. Tuhan yang Abraham, Tuhan yang ini, Tuhan yang ini. Sebenarnya gini, apa namanya? Intinya nama Tuhan yang benar. Nah, ini Tunggu Pak Rahmat, tunggu sebentar. Ini mengenai apa ya? Mengenai nama Tuhan yang benar gitu. Abraham dikasih tahu nggak? Tapi dia tahu sih. Itu bisa dilihat di Kejadian 15:2. Ya. Itu kejadian 15:7. Itu Hawa Kejadian 15. sudah tahu Hawa. Teman-teman mengingatkan. Hawa juga udah tahu. Enggak, jadi poinnya aja. Sudah lewat. si Hawa. Sudah lewat. Poinnya di atas Nimrod lah. Enggak, poinnya dulu. Kita belum dapat poinnya. Nama Tuhan yang benar. Setelah Nimrod ke bawah. Nama Tuhan yang benar di Alkitab apa, Pak? Ini urutannya supaya kamu. Adam. Berapa keturunan? Nuh. 10 keturunan Abraham. Ishak, Yakub, Musa, Yosua, Saul, Daud, Salomo, Yerobeam dan Habil, dan pembuangan orang ini semua. Sampai di masa Daniel. Di masa Daniel di pembuangan ada orang-orang terpilih di situ sampai di zaman Yesus, Yahudi yang fanatik, yang merasa paling suci. Makanya dibalaskan sama bukan nama. Dulu kalian bilang kafir, itu bukan kalian yang kafir. Ini jadinya. Kejadian 15:2 tentang nama. Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak dan yang akan mewarisi. Rumahku ialah Eliezer orang Gacik itu. Enggak, tadi tentang Pembukaan. tentang nama. Nah, itu kalau Itu kan translate yang oh, nih coba Ya, kalau kita pakai ya, kalau lagi aja Ibrani bisa ini membuktikan Abraham pernah berkomunikasi dengan Tuhan. enggak nama Tuhan. Nama Tuhan itu Nama Tuhan. Nama Ya, Tuhan. Allah itu kita bahkan Kejadiannya berapa? Itu nggak di namanya memang Ibrani ada itu Pak Rasman. Jadi apa ya? itu Kores ini gimana? Udah jam 10. Iya, nah, waktu juga itu misalkan kita Sedikit lagi. 10:08. Nafsunya masih nafsu. Tuhannya dari bapaknya. ngomong lu dari tadi. Alkitab mengatakan. nggak ada tahu dari bapaknya nggak ada itu. Coba tapi Abraham tahu gitu loh. Itulah kenapa nanti kalau di dalam Islam itu kami memuliakan Nabi Ibrahim. Dia tahu Alkitab. Cuman begini loh, Pak. Saya mau sarankan ada di Alkitab ini
celah untuk tersesat kalau kita membawa itu ke yang kita inginkan. Diberikan jalan ke situ. Pak Rahmat, Baik. tersesat dalam kitab suci itu Aduh, ketika 5% kita lagi baterainya. tidak sholat skriptura, tidak mengimani apa yang tertulis, tapi kita menyimpulkan di luar yang tertulis. Contoh tadi tertulis sebab banyak hartanya, nggak bisa. Ini itu jangan sebab banyak hartanya, nah kayak gitu nggak bisa Pak Rahmat. Oke, Kores, Saya bilang, motor 2 menit menjelaskan ini. Iya. Terakhir habis itu Jul, langsung Jul. Ya, sini kita akan 2 menit melihat dari sekarang. Julius atraksi sulap buka kelapa pakai gigi. Tutupan. Jadi terakhir Pak, jadi mengenai kejadian. Nanti Pak, nanti sesi 2 nanti berikutnya Ya, sesi sesi 2 lebih. Jadi yang tadi teman saya Aki Kores jelaskan bahwa di dalam teks original dalam bahasa Ibrani di sini katakan apa? Bayomer Abram Adonai Yudhe Bafe di situ muncul. Ada Yudhe Bafe di situ muncul. Itu bahasa Ibrani, Pak. Itu bahasa Ibrani. Apa artinya itu dalam? Bayomer dan berkatalah Abram, nama Abram. Allah. Hah? Tuhan. Bukan, Dia bukan. Tuhan. Itu kita jangan ngelihat pakai translate-nya, Ibraninya, Pak. Ibraninya, Pak. Bang mana? Di bukan 1 2 3 4 nomor 2 1 2 3 ini loh. Nah ini nah itu Yudhe Bafe. Enggak, coba itu translate dulu biar saya bisa. Itu translate apa yang dibutuhkan? Jangan bahasa tulisan seperti itu. Ini kan Ibrani, Pak. Iya, tulisan Ibrani. Kalau itu diganti menjadi kan jadi yang di bawah ini kan? Iya, itu udah bahasa Inggris. Abraham katakan, Oh, Lord Yudhe Bafe di situ kan dalam translate juga kan? Berarti Abraham sudah mengenal Yudhe Bafe. karena di Alkitab tidak ada dibuktikan bahwa Tuhan mengajarkan nama kepada Abraham, maka ini didapatkan Abraham dari Terah. Wah, maka ini didapatkan dari Terah. Terah itu kafir. Itu Terah itu kafir, kan? Iya. Menyimpulkan pribadi. Terah itu apa, Pak? Terah bapaknya Abraham itu kafir. Oh, kafir. Alkitab menulis. Iya, tapi Oh. Bible tidak menulis Abraham dapat nama itu dari Iya, bapaknya. iya. Itu asumsi pribadi namanya. Betul. Iya. Jadi saya memakai Ayo motor begininya ke gua. Sini dong. Iya. tidak ada tertulis bahwa Terah mengajarkan nama itu. Betul. Tidak ada. Jadi saya menduga-duga. Terima kasih atas Terima kasih, baik. Saya sebagai moderator mohon maaf. Dan Oke, teman-teman, terima kasih kita kepada cukupkan dulu ya. teman-teman Ini yang baterainya sudah 5%. menjalankan diskusi ini dengan baik Wabillahi dan taufiq sangat wal hidayah. kondusif. Wassalamualaikum Tentunya warahmatullahi ada wabarakatuh. berbagai macam belum selaras. Teman-teman semuanya, kita lagi